Di ujung pasar Karanganyar, saat matahari baru naik setengah tombak, sosok besar menjulang berjalan melewati kios-kios yang baru buka. Orang-orang menoleh diam-diam, sebagian menunduk, sebagian lagi pura-pura sibuk menata dagangan. Itu Bendol, preman ngapak paling ditakuti di kampung. Tubuhnya lebar, wajahnya keras, dan sorot matanya seperti bara tersimpan. Setiap langkahnya terdengar berat, seakan tanah pun harus menahan diri supaya tidak ikut berguncang. Meski ditakuti, nama Bendol tidak pernah dicampur dengan asal bicara. Ia punya kode moral yang aneh, tidak pernah memalak pedagang kecil, tidak pernah menyentuh perempuan, dan tidak pernah menyakiti anak-anak. Tapi kalau ada tukang rusuh, pemabuk sok jagoan, atau siapapun yang merusak pasar, Bendol muncul seperti badai. Sing jaluk masalah, tawenehi masalah, begitu katanya, dengan logat ngapak yang terdengar sekaligus lucu dan mengerikan. Pagi itu, Bendol duduk di bangku kayu dekat warung Bu Yati, menyesap kopi hitam kental. Embun di tepi gelas pecah oleh panasnya kopi, sementara aroma gorengan bercampur bau tanah basah. Namun, di balik rutinitas itu, ada keganjilan yang hanya Bendol yang tahu. Kepalanya berdenyut, seperti ada sesuatu yang merangkak di dalam tengkoraknya. Ia memijit pelipisnya kuat-kuat, berharap rasa itu hilang, tapi denyutan makin menjadi. Sejak beberapa minggu terakhir, Bendol kerap mengalami mimpi-mimpi ganjil. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah tanah lapang dengan angin berputar liar di sekelilingnya. Lalu muncul sosok hitam bersayap, tidak jelas wajahnya, tapi matanya merah seperti bara tungku. Sosok itu memanggil namanya pelan, Bendol, Wiswayahe, dan saat sosok itu mendekat, Bendol selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Pagi ini, mimpi itu terasa lebih nyata dari biasanya. Saat sedang tenggelam dalam lamunan, seorang pedagang cabai terjungkal karena gerobaknya tersenggol angin keras entah dari mana. Kantong-kantong cabai beterbangan, suaranya berderak seperti digigit badai mini. Orang-orang menjerit kaget. Bendol berdiri spontan, menatap sekeliling, tapi langit cerah, tidak ada angin, tidak ada apapun yang seharusnya bisa mendorong gerobak itu. Seakan kejadian itu muncul dari sesuatu yang tidak terlihat. Wah, iki kok kaya ana sing ngampar. Gumam Bendol lirih. Kata, ngampar, terlempar, keluar dari mulutnya bukan sebagai candaan, tapi sebagai firasat buruk. Dadanya terasa sesak, dan mata kanannya berdenyut seperti disambar arus panas. Ia meraba wajahnya, namun kulitnya terasa normal. Meski begitu, ia tahu betul apa arti denyut itu, ilmu gelap yang dulu pernah ia sentuh, mulai bangun lagi. Bu Yati, yang memperhatikannya sejak tadi, memberanikan diri bertanya, Dol, kowe ora opo-opo, tuh. Wajahmu pucat kayak kertas bekas. Bendol tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip guratan lelah daripada gurauan. Ora opo-opo, iyat. Kopine kurang manis wae, jawabnya, mencoba meredakan suasana. Tapi suara Bendol terdengar berat, seakan ia sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa pusing. Saat Bendol hendak duduk lagi, sebuah suara asing membisik di telinganya, dingin, dalam, dan seolah muncul dari balik bayangan warung. Kowe ora iso melayu, Bendol. Suara itu lenyap dalam sekejap, membuat Bendol tertegun. Ia menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Pasar tetap ramai, orang tetap beraktivitas seperti biasa, hanya Bendol yang sadar bahwa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu lama yang gelap, dan kini mulai memanggil kembali pemiliknya. Sepulang dari pasar, Bendol berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakannya yang berdinding anyaman bambu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di bahunya. Dentingan suara-suara pasar masih bergema di telinganya, tapi yang paling keras adalah suara misterius yang membisik tadi. Sesampainya di depan pintu, ia berhenti. Ada hawa dingin yang merayap dari celah pintu, dingin yang tak wajar untuk siang hari. Bendol meraba gagang pintu, dan seketika kulitnya merinding. Begitu pintu dibuka, angin kecil berputar di dalam ruangan, membentuk pusaran yang perlahan membesar. Kertas-kertas terbang, debu menari seolah menuruti perintah. Bendol memicingkan mata, tubuhnya secara naluriah bersiaga. Iki, ilmu ngampar, batinnya, sudah lama sekali ia tidak merasakan aura seperti ini. Dulu, saat masih muda, ia memanggil kekuatan itu dalam keadaan putus asa, kekuatan yang membuatnya bisa menghantam orang tanpa menyentuhnya. Tapi ia tahu betul, ilmu itu tidak datang tanpa perjanjian. Pusaran angin mendadak berhenti seolah dicekik dari dalam.
Lalu terdengar suara berat, serak, dan berlapis dengungan. "Kowe wis suwe ninggal ke aku, Bendol." Bendol mundur setapak, wajahnya mengeras. Suara itu bukan suara manusia. Bukan juga suara angin. Itu suara penunggu ilmu, entitas yang dulu muncul saat ritual pertama kali ia jalani. Entitas yang katanya butuh, tumbal, dan Bendol, dalam ketakutan saat itu, kabur dari ritual sebelum selesai. "Bo ojo metu maneh, aku wis ora butuh kowe," ucap Bendol pelan namun tegas, meski kakinya gemetar. Logat ngapaknya terdengar jelas, tapi ketegasan itu terasa rapuh. Ia tahu ia sedang bicara dengan sesuatu yang tidak bisa dipukul, tidak bisa ditinju, dan tidak bisa diancam seperti preman-preman terminal. Entitas itu tertawa, tawa panjang yang menggema menyayat telinga, membuat rambut di tengkuknya berdiri tegak. "Kowe sing manggil aku disek, saiki wektu jaluk balik." Tiba-tiba, dari sudut ruangan, bayangan kecil muncul. Awalnya kecil seperti anak ayam, lalu membesar, memanjang, membentuk siluet manusia mungil dengan sayap sobek dan wajah tidak jelas. Mata hitamnya menyala sekejap. Bendol terpaku. "Baib itu," gumamnya lirih, teringat nama yang pernah disebut Mbah Karno dulu, nama roh kecil yang menjadi penjaga ilmu gelap ngampar. Ia ingat peringatan itu, sing ngerebut ilmu iki bakal dicekel Baib itu saklawase. Bayangan itu melayang pelan mendekati Bendol, membuat suhu ruangan turun drastis. Napas Bendol berubah menjadi uap putih. "Wektumu meh tekan. Ilmu iki ora iso turu saklawase." Mendengar itu, Bendol merasakan lututnya melemah. Ia selalu berpikir ilmu tersebut sudah mati dalam dirinya. Ternyata, ilmu itu hanya menunggu. Menunggu. Bendol lengah. Menunggu waktu untuk mengklaim apa yang belum lunas. Ia meremas tangannya, mencoba menahan gemetar. "Dulu aku orang ngerti, aku menggolek kekuatan supaya ora ditindes," kata Bendol dengan suara berat, menahan emosi. "Saiki uripku wis beda, aku ora butuh kekuatanmu." Namun Baib itu menggeleng, kepalanya berputar seperti wayang golek rusak. "Kowe salah, kowe wes bagian saka aku. Lan saiki aku bakal ngerebut utangmu." Tanah di bawah kaki Bendol bergetar, dan hembusan angin gelap menerjang dadanya, membuatnya terdorong ke belakang. Bendol terhempas ke dinding, tapi ia bertahan. Tatapannya berubah keras, meski ketakutan masih mengintai belakang pikirannya. Dalam sorot matanya, tercermin dua hal, keberanian, dan bayangan hitam yang sedang menuntut jatah kehidupan. Ia mengepalkan tangan, mengangkat dagu. "Yen kowe pancen kepengin balasan, ayo ngadep nang ngarepku. Nanging aku ora bakal dadi budakmu maneh." Ruangan menjadi gelap seketika, dan Bendol tahu, ini baru awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Sementara ruangan Bendol masih digelayuti kegelapan pekat, jauh di sisi lain desa, di jalan utama yang mengarah ke pasar, sebuah mobil Colt tua berhenti dengan suara berdecit. Dari dalamnya turun seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun, berkulit legam, matanya jernih namun tajam seperti bisa menembus hati. Manusia, itulah Ki Sureng Raga, tokoh sepuh yang jarang terlihat di luar padepokan. Ia datang bukan karena undangan, tapi karena firasat yang menghantam dadanya 3 malam berturut-turut, ada aura gelap yang bangkit dari Karanganyar. Ki Sureng Raga melangkah ke pasar dengan tongkat kayu jati tua. Setiap langkahnya tenang, tapi para pedagang yang melihatnya langsung merasakan hawa berbeda. Orang-orang berbisik, "Iki sing jenenge Ki Sureng Raga. Kok tekan merani?" Sebagian merapatkan dagangan, sebagian memaksa diri tersenyum. Tapi Kiai Sepuh itu hanya menatap sekeliling, melihat angin kecil yang berputar di sudut-sudut pasar, seakan ada mata tak terlihat yang sedang mengawasi. Hatinya mengeras, tanda-tandanya sudah jelas. Saat itu juga, mata Ki Sureng Raga bergerak mengikuti jejak energi gelap. Jejak itu memanjang seperti asap hitam tipis yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Jejak itu memantul dari warung Bu Yati, menari pelan seperti ular yang hendak mengajak. Ki Sureng Raga mengangguk pelan. "Kanggo dino iki wae, wis metu maneh," gumamnya. Bulir khawatir meliputi wajahnya. Ia tahu ilmu apa yang kembali bangun, dan lebih parahnya, ia tahu siapa pemiliknya. Di rumah Bendol, kegelapan sedikit mereda ketika Baib itu menghilang ke sudut ruangan seperti kabut hitam yang tersedot ke dalam tanah. Bendol terengah-engah, tubuhnya gemetar, tetapi matanya tetap menantang kosong. Ia tahu ini belum selesai. Bahkan baru dimulai. Tiba-tiba, tok tok tok, pintu rumahnya diketuk. Keras, tapi berirama. Tidak seperti orang yang terburu-buru.
Bendol langsung siaga, otot-ototnya menegang. "Siapa maneh iki?" bisiknya. Ketukan ketiga belum selesai, pintu terbuka perlahan seakan disentuh angin. Bendol langsung memasang kuda-kuda, siap melawan apapun yang masuk. Namun yang masuk bukan sosok gelap, melainkan Ki Surengraga yang berdiri tegak dengan sorot mata berat. Aromanya seperti tanah basah dan dupa pagi hari. Tanpa bicara, Ki Surengraga menatap Bendol lama. Sangat lama, sampai Bendol merasa seperti jiwanya diaduk dari dalam. "Wis suwe, Dol," ucapnya akhirnya. Suaranya rendah namun menggema. Bendol mengernyit. "Kiai, ngapa tekan omah kulo? Iki ora wektu cocok kanggo tamu." Tapi Ki Surengraga justru melangkah masuk tanpa menunggu izin. Ia melihat pusaran debu tipis yang masih berputar di atas lantai. Ia melihat retakan kecil di dinding yang baru terbentuk. Ia melihat bayangan dingin yang bersembunyi di balik tirai. Dan ia tahu, entitas itu masih ada di ruangan. "Kowe wis bangunke sesuatu sing ora kudune tangi," ucap Ki Surengraga tegas. Perkataan itu membuat Bendol tersentak. "Aku rak pengin tangi. Dheweke sing teka dewe. Aku wis ninggalke ilmu iki suwe, Kiai." Suara Bendol bergetar antara marah dan takut, tapi Ki Surengraga hanya menghela napas panjang. "Ilmu gelap ngampar ora iso dadi barang sing ditinggal. Kowe nyopot ritual sadurunge rampung. Tumbale durung dibayar. Lan saiki, bayi itu wis nuntut hake." Nama itu membuat ruangan terasa lebih dingin, seolah ada yang menyimak percakapan mereka. Ki Surengraga berdiri tepat di depan Bendol, menatap mata hitam lelaki itu yang kini tampak sedikit berkilau, seperti ada bara kecil di dalamnya. "Bendol, yen kowe ora kendel, kowe bakal dadi wadahe. Lan yen kuwi kelakon, Karanganyar ora bakal slamet." Bendol menggertakkan rahangnya, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayap. Kali ini, ia tidak berhadapan dengan preman, bukan dengan manusia, tapi dengan sesuatu yang ingin mengambil tubuh dan jiwanya. Dan bagi Bendol, ada satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Senja merayap turun di Karanganyar, membawa warna jingga kusam yang seakan tercekik oleh awan hitam tipis. Di tengah desa, pasar malam sedang dipersiapkan, lampu-lampu kelap-kelip dinyalakan, pedagang roti bakar membuka tutupnya, dan anak-anak mulai berkeliaran dengan balon warna-warni. Suasana seharusnya riuh dan hangat. Tetapi hari itu, ada hawa aneh yang menyelinap, membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri tanpa alasan. Bahkan hewan-hewan pasar enggan keluar dari kandang. Bendol berdiri di tepi panggung dangdut pasar malam, ditemani Ki Surengraga. Raut Bendol masih tegang, tetapi ia berusaha bersikap seperti biasa, menjaga kawasan pasar agar tidak ada keributan. "Ki, iki bener kudu nang kene?" tanya Bendol lirih. Ki Surengraga mengangguk pelan, matanya menatap langit. "Energi numplek neng kene, Dol. Bayi itu seneng panggon sing rame. Dheweke golek saluran anyar." Ucapan itu membuat Bendol menggigit bibir bawahnya, pasar malam penuh orang, dan jika entitas itu muncul, keos tak bisa dihindari. Saat band dangdut mulai memanaskan musik pembuka, lampu-lampu warna tiba-tiba bergetar. Suaranya berdenging pelan, diikuti tiupan angin dingin yang menyelinap dari arah panggung. Para pedagang mulai melihat ke kiri dan kanan dengan gelisah. Anak-anak memeluk tangan orang tua mereka. Bahkan para penonton yang biasanya santai mendadak diam, seolah merasakan sesuatu yang menekan dada. Ki Surengraga menurunkan tongkatnya ke tanah. "Dheweke wis cedak." Dalam sekejap, lampu panggung menyala terang, lalu padam. Gelap total menyelimuti pasar malam. Terdengar teriakan beberapa ibu, ada yang panik memanggil anaknya. Bendol spontan melangkah maju, tatapannya menyapu gelap. Ia sudah tahu pola ini. Saat gelap datang, sesuatu selalu mengikuti. Benar saja, dari tengah panggung, muncul bayangan hitam yang tidak sepenuhnya memiliki bentuk. Tubuhnya kabur, sayapnya robek, dan mata merahnya menyala seperti bara yang disembunyikan. Bayi Pitu. Kemunculannya tidak keras, namun membuat seluruh pasar seperti membeku. Entitas itu melayang sedikit, kepalanya menoleh kiri kanan dengan gerakan aneh, seolah mencari mangsa. Lalu terdengar suara seraknya, menggema melalui speaker panggung yang mati. "Wiswayahe, tumbal pisan," suaranya membuat beberapa orang langsung pingsan. Suara itu bukan hanya terdengar oleh telinga, tapi seperti masuk langsung ke pikiran semua orang, membuat udara terasa berat. Bendol maju 2 langkah, menahan napas. "Cukup, kowe golek aku, yo ngadep karo aku wae. Aja ganggu wong-wong iki."
teriaknya. Suaranya menggema keras, nyaris menyaingi suara entitas itu sendiri. Namun bayi itu hanya menoleh perlahan ke arahnya, dan tanpa peringatan, angin dahsyat berpusar menghantam Bendol hingga ia terlempar ke belakang, menghantam tenda pedagang mainan. Orang-orang berteriak ketakutan. Beberapa mulai berlari panik. Ki Sureng Raga menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu membaca mantra berbahasa Jawa kuno. Cahaya tipis, samar, tapi hangat, muncul di sekelilingnya, menahan sebagian besar angin hitam yang merusak pasar malam. Bendol, ayo tangi, kowe kudu ngadep deweke dina iki. Namun Bendol merasakan tubuhnya berat. Dalam kepalanya, ada bisikan lain, lebih dalam, lebih jahat. Wista kandani, Dol kowe duweke aku, bisikan itu mengguncang kesadarannya. Dengan sisa tenaga, Bendol bangkit, napasnya tersengal. Matanya nyaris hitam seluruhnya, pupilnya bergetar. Antara tubuhnya dan bayi itu, sebuah ikatan gelap samar terlihat, seperti benang asap yang mencoba menarik Bendol mendekat. Bendol menggeram, menolak sekuat mungkin. Aku, Dudu, budakmu. Teriaknya sambil menatap langsung ke mata merah itu. Tetapi bayi itu hanya tersenyum tipis, seolah tahu bahwa perlawanan Bendol hanyalah awal dari pertarungan yang jauh lebih mengerikan. Di tengah hiruk-pikuk pasar malam yang kacau, Bendol berdiri terpaku dengan mata setengah gelap, terseret antara kesadaran dan tarikan bayi itu. Suara jeritan orang-orang memudar, digantikan suara detak jantungnya yang berat. Ki Sureng Raga berusaha menahan badai gelap dengan mantranya, namun melihat Bendol mulai goyah, ia menghentakkan tongkat ke tanah. Cahaya lembut menyelimuti Bendol, memaksa pikirannya masuk ke dalam dirinya sendiri, ke dalam memori yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Gelap berganti menjadi langit malam belasan tahun lalu. Bendol muda, lebih kurus, lebih marah, dan lebih putus asa, berjalan sendirian di tengah hutan Karanganyar setelah ia dikeroyok geng pasar yang membuatnya nyaris mati. Tubuhnya penuh lebam, bibirnya pecah, dan matanya dipenuhi dendam yang membara. Aku ora gelem dadi korban maneh, ora gelem. Teriaknya sambil menangis, memukul tanah dengan tangan gemetar. Malam itu, keputusasaan itulah yang membuka pintu menuju sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh. Dari balik pepohonan, muncullah sosok pria tua berjubah hitam, Mbah Karno, seorang praktisi ilmu gelap yang namanya sering disebut dalam bisik-bisik warga. Tatapannya tajam, seperti bisa membaca luka di hati Bendol. Kowe golek kekuatan, Cah Nom? Tanyanya sambil menyalakan dupa yang asapnya membentuk pola aneh. Bendol muda hanya mengangguk, matanya merah oleh kemarahan. Mbah Karno tersenyum, senyum yang tak pernah membawa kabar baik. Yowis, ilmu ngampar iso maringi kowe kekuatan angin sak jagat. Ning, ana tumbal sing kudu dibayar. Tanpa peduli risiko, Bendol mengikuti Mbah Karno ke sebuah lapangan kecil tersembunyi di dalam hutan. Di tengahnya, lingkaran tanah dilukis simbol hitam pekat seperti arang. Mbah Karno mulai merapal mantra, dan angin berputar pelan, semakin lama semakin keras. Nek kowe melebu lingkaran iki, uripmu ora bakal podo maneh, Bendol, katanya. Tetapi Bendol tidak peduli. Dengan langkah penuh dendam, ia masuk ke dalam lingkaran ritual itu, dan dunia seolah bergetar menyambutnya. Pada puncak ritual, tanah retak tipis seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Dari retakan itu muncul kabut hitam yang pekat, menggulung naik, membentuk sosok mungil bersayap sobek. Wajahnya tanpa mata, tapi terasa menatap. Mbah Karno berseru, "Iki, bayi pitu, penjaga ilmu gelap ngampar." Bendol muda mematung. Sosok itu melayang mendekat, menyentuh dadanya dengan tangan kecil yang dingin seperti kematian. Saat itu juga, Bendol merasakan kekuatan aneh masuk ke tubuhnya, kekuatan yang membuat darahnya bergetar. Namun ritual itu tidak berjalan sempurna. Saat bayi itu hendak menyatu penuh dengan tubuh Bendol muda, tanah di sekitar mereka bergemuruh hebat, dan angin berputar liar tak terkendali. Bendol ketakutan, dan secara naluriah ia meloncat keluar dari lingkaran ritual sebelum Mbah Karno selesai mengunci perjanjiannya. "Dol, ojo metu!" teriak Mbah Karno. Tapi terlambat, kekuatan itu masuk setengah, dan tumbal, yang seharusnya diserahkan, tidak pernah dibayar. Bayi itu hanya menjerit marah, lalu menghilang dalam kilatan hitam. Sejak malam itu, Bendol mendapatkan kekuatan ngampar yang ia inginkan, kemampuan untuk melempar orang tanpa menyentuhnya. Tapi ia juga mendapatkan mimpi buruk, bisikan-bisikan aneh, dan bayangan hitam yang selalu mengikuti dari jauh. Bendol mencoba mengabaikannya bertahun-tahun, mengira semuanya sudah padam.
Namun ia tidak tahu, bayi Pitu tidak pernah mati. Bayi Pitu hanya menunggu. Kembali ke masa kini, tubuh Bendol gemetar saat memori itu menghilang. Ia membuka mata dengan napas terengah. Bayi Pitu masih melayang di atas panggung, tetapi kini tatapannya berbeda, lebih tajam, lebih menuntut. Kowe ninggalke ritualku, saiki aku jaluk nyawamu. Bendol, ucapan itu memecah batas antara masa lalu dan masa kini, membuat Bendol sadar akan satu hal yang menakutkan, kesalahan mudanya kini datang menagih, dan tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Setelah kejadian di pasar malam, kabar tentang angin jahat yang menghantam panggung dangdut menyebar ke seluruh Karanganyar dalam semalam. Warga panik, sebagian menutup warung lebih cepat, sebagian lagi memilih tidak keluar rumah. Bendol sendiri menghabiskan malam dengan tubuh menggigil tanpa sebab. Mata kirinya berdenyut-denyut, dan setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayang hitam bayi Pitu muncul di balik kelopak. Tumbalmu durung lunas, Bendol, bisikan itu membuat tidur terasa mustahil. Pagi berikutnya, Bendol berjalan menuju terminal, tempat yang biasanya menjadi wilayah kekuasaannya. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Terlihat belasan pria tak dikenal berdiri di pojok terminal, berjaket kulit dan berambut cepak kota. Mereka membawa pentungan besi dan tatapannya penuh tantangan. Warga pasar berdiri jauh-jauh, tidak berani mendekat. Ki Sureng Raga yang mengikuti Bendol dari kejauhan mengerutkan dahi. Iki dudu wong kene, Dol, bisiknya. Salah satu dari mereka melangkah maju, tinggi, kekar, penuh tato. Kowe sing jenenge Bendol, sing katanya jago kene. Suaranya berat dan sinis. Bendol tidak langsung menjawab. Ia merasakan hawa panas dari tubuhnya naik setingkat, tanda ilmu ngampar mulai bergerakan tanpa ia panggil. Dadanya sesak, napasnya berat. Aku ora golek masalah, ning nek kowe golek ribut, yo siap wae, jawab Bendol dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Pria bertato itu tertawa keras, lalu melambaikan tangan. Seketika 6 anak buahnya maju menyerang bersama-sama. Mereka menerjang Bendol tanpa peringatan, memukul dengan besi dan kayu. Warga menjerit dan menjauh. Bendol sebenarnya ingin menahan diri, ia tidak ingin menggunakan ilmunya lagi. Tapi ketika pukulan demi pukulan mendarat, sesuatu dalam dirinya tiba-tiba menggelegak. Matanya menghitam sekejap, angin di sekelilingnya berputar. Dalam satu hembusan napas, BRAAAK. Angin hitam mengamuk dari tubuh Bendol, menghantam 6 orang itu sekaligus. Mereka terpental seperti boneka, menghantam tembok terminal hingga retak. Orang-orang menjerit ketakutan. Pria bertato terbelalak, tidak percaya apa yang baru ia lihat. Sementara Bendol berdiri dengan napas memburu, tubuhnya bergetar hebat. Ora seharusnya aku ngelawan nganggo iki, gumamnya, ketakutan pada kekuatannya sendiri. Namun kegilaan tidak berhenti di situ. Dari bayangan bawah bas tua, asap hitam tipis merambat, berkumpul di belakang Bendol. Perlahan membentuk sosok mungil bersayap sobek, bayi Pitu. Tatapannya tajam, senyumnya mengerikan. Delok, Dol, iki sing tak karepke. Kowe maringi aku energi. Ayo, tambah maneh. Mendengar itu, Bendol merasakan tubuhnya lemas. Energi gelap itu bukan berasal dari kekuatannya, tapi dari bayi Pitu yang menyedot jiwanya sedikit demi sedikit. Pria bertato yang masih berdiri memandang Bendol dengan ketakutan bercampur marah. Kowe, opo tu? Manungsa opo setan? Teriaknya. Bendol menggeleng, ingin menjawab, tapi tidak bisa. Bibirnya keluh. Tiba-tiba bayi Pitu bergerak cepat, menembus tubuh Bendol seperti kabut pekat. Mata Bendol mendadak hitam pekat, tubuhnya kaku, dan suara rendah keluar dari tenggorokannya. Aku, dudu manungsa, lan dudu setan. Aku sing duwe kekuatan iki, suara itu bukan suara Bendol lagi. Ki Sureng Raga yang sejak tadi mengamati dari kejauhan langsung melompat maju. Dengan satu hentakan tongkat ke tanah, ia menciptakan cahaya putih yang mengguncang terminal. Bendol, ayo metu, aja nganti deweke nguasai awakmu. Teriaknya, cahaya itu membuat bayi Pitu terhempas keluar dari tubuh Bendol, namun hanya sebentar. Bendol jatuh berlutut, terengah, keringat dingin mengucur deras. Ia sadar satu hal mengerikan, semakin ia menggunakan ilmu ngampar, semakin kuat bayi Pitu, dan semakin lemah jiwanya sendiri. Setelah cahaya Ki Sureng Raga mereda, terminal menjadi sunyi seperti kuburan. Asap tipis masih menari di udara, meninggalkan bau gosong yang menusuk. Bendol terjatuh di samping bas tua, napasnya tersengal seperti baru saja diseret dari dasar laut.
Orang-orang yang tadinya menonton kini telah lari terbirit-birit. Hanya ada Bendol, Ki Sureng Raga, dan bayangan hitam yang perlahan muncul kembali di belakang tiang besi. Bayi Pitu, kini terlihat lebih besar dan lebih tebal dari sebelumnya. Sosok kecil itu melayang mendekat, senyumnya melebar seperti robekan kain. Dol, kowe wes ngeroso tu. Setiap kowe ngampar, kekuatanku tambah. Wong tadi, enak tenan rasane energine. Suaranya seperti suara anak kecil yang diseret lewat liang kubur. Bendol mencoba berdiri, tetapi lututnya bergetar hebat. Aku ora butuh kowe, aku ora pengin dadi kaya ngene, gumam Bendol dengan suara pecah. Bayi Pitu tertawa, tawa kecil namun menusuk. Tapi kowe butuh kekuatan itu, Dol. Nek ora nganggo aku, kowe wis mati sekian kaping. Wong sing nyerangmu, opo kowe pikir bakal mandek? Iki baru awal, kowe wis melebu jagat iki, lan ora iso metu tanpa tumbal terakhir. Ki Sureng Raga mendengar itu, wajahnya berubah pucat. Ia tahu apa arti tumbal terakhir, pengorbanan besar yang melibatkan nyawa. Ki Sureng Raga melangkah maju dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Cukup, Bayi Pitu, kowe dudu kekuatan sing pantes digunakake manungsa. Metu saka kene, cahaya putih muncul dari tongkatnya, namun kali ini Bayi Pitu hanya mengangkat satu tangan kecilnya. Cahaya itu langsung padam seperti ditiup angin. Ki Sureng Raga tersentak. Astaga, kekuatannya wis tumpuk. Dol, iki bahaya gede. Bendol menatap Ki Sureng Raga dengan mata merah, setengah putus asa. Yen aku ninggalke kekuatan iki, wong sing terus ngejar aku bakal mateni aku. Yen aku nggunakake, aku dadi budak iki makhluk. Suaranya pecah, penuh ketakutan. Itu pertama kalinya Bendol, preman yang ditakuti satu kampung, berbicara dengan suara gemetar seperti anak kecil. Bayi Pitu melayang di samping Bendol, membelai pundaknya dengan tangan kecil yang dingin seperti es mayat. Dol, aku nawari perjanjian, bisik Bayi Pitu. Kowe tak paringi kuatan luwih gede. Ngamparmu bakal iso ngelempar truk, ngelempar rumah, ngelempar opo wae. Sebagai gantin, kowe kudu maringi siji nyawa. Siji wae, nyawa sing cedak karo uripmu. Kata-katanya menggema di kepala Bendol, membuat bulu kuduk Ki Sureng Raga berdiri. Tumbal itu bukan musuh, bukan orang asing. Itu seseorang yang dikenal Bendol. Bendol tiba-tiba teringat wajah Sri, perempuan sederhana yang pernah ia tolong diam-diam dari preman lain. Ia ingat Tatang, sahabat masa kecil yang kini jadi kernet bas dan sering memberi dia rokok. Ia ingat Makiem yang kadang memberinya sarapan ketika ia tak punya uang. Bayi Pitu memiringkan kepala. Salah siji saka wong kuwi, iso dadi tumbal sing manis. Bendol merasa perutnya mual dan dadanya seperti diremas. Aku ora bakal ngorbanke wong sing tak kenal. Teriaknya. Bayi Pitu berhenti melayang dan menatap Bendol dari jarak dekat, wajahnya berubah gelap. Dol, kowe pikir kowe duwe pilihan. Tanpa tumbal, aku bakal njupuk nyawamu. Pelan-pelan, siji-siji. Tiba-tiba tanah di bawah Bendol retak kecil, hawa dingin membungkus tubuhnya. Ki Sureng Raga menahan bahu Bendol sambil berteriak, Dol. Aja melu jebakan saiki pilihanmu mung loro, nguwasani makhluk iki, utawa nemoni pungkasane. Bendol menatap langit yang mendung, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar terpojok. Seusai ancaman Bayi Pitu menggema di terminal, Bendol berjalan terlatih keluar dari lokasi itu bersama Ki Sureng Raga. Langkahnya berat, seperti menyeret beban yang tidak terlihat. Angin sore terasa dingin menusuk, seolah-olah seluruh dunia menunggu keputusan gelap dari seorang manusia yang telah terikat pada ilmu terkutuk. Dol, kowe kudu mikir jernih, kata Ki Sureng Raga. Pelan, perjanjian kuwi, yen kowe setuju, uripmu ora bakal balik kaya biyen. Bendol tidak menjawab, pikirannya kacau. Setiap wajah yang ia ingat kini berubah menjadi kemungkinan tumbal. Di kejauhan, tampak pasar mulai beroperasi kembali meski dengan kecemasan yang tebal. Orang-orang masih membicarakan angin iblis yang menghantam preman asing tadi. Beberapa pedagang bahkan melihat Bendol dan langsung menutup pintu toko, takut ia mengamuk lagi. Bendol merasakan sesuatu menikam dadanya. Ia tidak takut pada mereka. Ia takut pada dirinya sendiri, pada makhluk yang kini mengintai dari balik bahunya setiap saat. Kowe wes dadi momok, Dol, gumamnya lirih. Sore itu, Bendol pulang ke gubuk kecilnya di pinggir kali. Tempat ia biasanya merasa aman kini terasa seperti liang kubur. Di sudut ruangan gelap, Bayi Pitu muncul perlahan,
duduk di atas kursi reyot sambil mengayun-ayunkan kakinya. "Kowe iki lucu, Dol," katanya. "Kowe mikir iso kabur saka aku. Ilmu iki wis nyatu karo awakmu. Ning pilihan tumbal, iku kudu cepet. Nek ora, aku bakal njupuk awakmu dulu." Suara itu membuat bulu kuduk Bendol meremang. Bendol menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku ora pengin mateni wong sing ora salah," rintihnya. Bayi Pitu tertawa kecil. "Wong salah? Wong bener. Opo bedane kanggo makhluk kaya kowe? Kowe wis nyemplung setengah. Ora ono dalan bali." Kata-katanya membuat Bendol merasa seolah-olah tali kasar melilit lehernya semakin kuat. Ia teringat Sri, sosok perempuan ceria yang selalu menyapanya dengan senyum tulus tanpa memandang masa lalunya sebagai preman. Pikirannya mendadak gelap. "Ora!" Bendol membentak dirinya sendiri. Dengan gerakan kasar ia berdiri dan melempar ember ke dinding. Ember itu terpelanting, dan anehnya, bayangan gelap dari bayi Pitu ikut bergetar, seolah menikmati amarah itu. "Aku ora bakal morban ke siapapun," teriak Bendol. Tapi bayi Pitu hanya tersenyum lebar, seperti sudah tahu arah cerita ini sejak awal. "Dol, nek ora kowe sing milih, aku sing bakal milih. Lan pilihanku, luwih kejem." Tiba-tiba, angin ribut masuk melalui celah-celah gubuk. Lampu minyak bergoyang keras hingga hampir jatuh. Bayi Pitu berdiri, tubuh mungilnya memanjang seperti asap yang menggeliat ke segala arah. "Waktumu meentek, wong sing tak pilih wis cedak. Deloken." Bayi Pitu mengangkat tangan kecilnya, dan di udara muncul bayangan samar, seperti proyeksi masa depan. Bayangan itu memperlihatkan seseorang berjalan pulang melewati jembatan kecil dekat pasar. Bendol tertegun. Ia mengenali siluet itu. "Sri," bisik Bendol dengan wajah memucat. Ia langsung berlari keluar gubuk, tanpa menunggu Ki Sureng Raga yang berteriak di belakangnya. Kakinya melangkah cepat melewati jalan setapak yang licin. Hatinya berdegup seperti genderang perang. Hawa dingin mengikuti di belakangnya, bayi Pitu melayang tanpa suara, seolah membawa keputusan kematian di tangannya. "Dol, wektu entek. Yen ora kowe sing mateni, aku sing bakal mateni. Karo cara sing ora iso kowe bayangke." Ketika Bendol tiba di jembatan kecil itu, ia melihat Sri berjalan sambil membawa kantong belanja dan selendang yang ditiup angin malam. Wajahnya terlihat lelah namun damai. Bendol hampir roboh melihatnya, seseorang yang begitu baik, yang tidak pantas dijadikan tumbal ilmu kotor. Namun bayi Pitu berdiri di belakang Sri, menatap Bendol dengan mata merah menyala. "Iki kesempatanmu, Bendol. Pilihane mung loro, dheweke utawa awakmu." Bendol berdiri di tengah jembatan, terjebak antara cinta, rasa bersalah, dan teror yang mencengkeram jiwa. Dan di situ, dunia seakan berhenti bergerak. Angin malam berdesir pelan, tapi hati Bendol bergemuruh seperti badai. Sri berdiri hanya beberapa langkah darinya, belum menyadari bahaya yang berjalan di belakang punggungnya. Bayi Pitu melayang tepat di belakang Sri, seolah-olah siap meloncat kapan saja. Mata merahnya menyala, wajah kecilnya menyeringai. "Dol, wektumu saiki. Nek ora, dheweke mati nganggo caraku." Bendol mengatupkan gigi, tubuhnya gemetar antara ketakutan dan tekad. Ia merasakan ilmu ngampar mulai bergerak sendiri, seperti siap membentangkan dirinya tanpa kendali. Sri menoleh karena mendengar langkah Bendol. "Lo, Dol, kowe ngapa? Wajahmu pucat ngono." Ia tersenyum kecil, polos, tanpa tahu bahwa maut mengintai hanya sejengkal dari kulitnya. Bendol menundukkan wajah, takut mata gelapnya terlihat. "Sri, ojo cedak aku. Ojo takon opo-opo. Mending kowe bali saiki," ucapnya dengan suara serak. Namun Sri malah melangkah maju, khawatir. "Dol, kowe ketok lara. Ojo nggawe aku kuwatir ngene." Ucapan itu menghantam Bendol seperti pisau. Ia memejamkan mata, berusaha mengusir suara bayi Pitu yang berbisik, "Sayang tenan nek dheweke mati nganggo cara sing kasar, ayo Dol, cepet." Hawa dingin menyelimuti jembatan, membuat lampu di kiri kanan jalan berkelip. Sri merapatkan selendang di tubuhnya, merinding. "Dol, iki opo?" Hawane adem aneh, bayi Pitu mulai memutar jari mungilnya, dan bayangan hitam naik dari bawah jembatan. Bendol tahu, jika ia tidak mengambil keputusan, bayi Pitu akan membantai Sri dengan cara paling brutal. "Aku ora iso, aku ora bakal morban ke kowe." Bendol akhirnya mengangkat wajah. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ini pertama kalinya Sri melihat Bendol menangis. Ia tertegun. "Dol, apa sing sejatin kedaden?" Namun sebelum Bendol sempat menjawab,
bayi Pitu menukik cepat, tangan kecilnya berubah menjadi cakar hitam. Wektune entek, suara itu menggema di seluruh jembatan. Bendol langsung melompat ke depan Sri, memeluknya, dan menahan serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Kreak, cakar gelap menembus kulit Bendol. Ia menjerit tertahan. Sri berteriak panik, memegang tubuh Bendol yang bergetar hebat. Dol, ya Allah, Dol, opo iki, sopo kui. Namun bayi Pitu hanya tertawa puas. Kowe milih tumbal dadi awakmu dewe. Tapi aku durung rampung, Dol. Aku butuh energi luwih. Aku butuh nyawamu sakabehe. Tubuh Bendol mulai ditarik oleh pusaran hitam yang muncul di bawah kakinya. Sri memeluknya semakin erat, menangis ketakutan. Ki Sureng Raga tiba-tiba muncul dari arah jalan, berlari sekuat tenaga sambil mengayunkan tongkat berukirnya. Dol, tahan, aku tekan. Dengan satu mantra keras, Ki Sureng Raga menghentakkan tongkatnya ke tanah. Cahaya kuning keemasan meledak, menyambar tubuh bayi Pitu. Makhluk itu menjerit marah, tubuhnya terlempar ke udara seperti kain terbakar. Pusaran hitam yang menelan Bendol melemah seketika, tetapi tidak hilang. Bendol masih terseret perlahan. Ki Sureng Raga meraih bahu Bendol. Dol, ojo turu, ojo ilang. Bendol membuka mata